Kalau aku juga kalau ditanya juga bingung ya, karena ya pada saat di podcast Bang Densu kan juga harusnya sudah selesai ya, udah maaf-maafan gitu. Terus abis selesai kita syuting itu ya kita ngobrol biasa, ketawa-ketawa gitu, nggak ada masalah apa-apa. Kok tiba-tiba saya kayak gini, saya juga nggak tahu, itu sekali lagi di luar dari kuasa saya gitu. Tapi ya setelah saya pikir-pikir juga ya nggak apa-apa juga, karena kan setiap manusia yang tadi saya bilang memiliki hak masing-masing dalam persepsinya gitu. Kalau mereka mikir kalau saya sudah mempermalukan atau mencemarkan nama baik, ya sudah nggak apa-apa, itu hak mereka untuk melaporkan saya gitu. Tapi saya sih dari awal nggak ada Ini niat lah, intinya itu. setelah dia melakukan itulah makanya netizen ataupun para donatur mulai membludak nih emosinya begitu Teh Novi. Jadi bukan karena Teh Novi yang memprovokasi Ya, atau apa, tapi karena hukum tuai tanamnya yang dia lakukan begitu Teh Novi ya. iya, Jadi mohon maaf, itu di bukan luar dari untuk kuasa mempersulit Teh saya Novi ya. gitu. Iya benar. Jadi Dan di luar saya, kuasa Teh Novi begitu. oke, saya juga jelasin sedikit ya. Saya tuh nggak punya buzzer. Saya kan katanya seolah-olah katanya punya buzzer. Saya nggak punya buzzer. Saya ini habis bantu orang tuh, ini masih pakai seragam. Saya kerja dari pagi ini sampai jam segini, kita baru baru makan siang baru sempet. Kita nih kerja bantu orang, nggak ada niat kita mau bikin buzzer-buzzeran segala. Jadi tolong, ada salah satu oknum juga yang bilang kita katanya menggunakan buzzer. Saya pastikan ya, mau sumpah demi apapun saya pun berani. Saya nggak pernah menggunakan buzzer untuk menyerang seseorang. Saya kalau ada orang yang live, saya akan nyempil, saya akan bilang stop bully Mas Agus, stop bully keluarganya gitu. Karena percuma kita bully orang untuk apa juga gitu loh. Tapi jangan sampai juga digiring, yang apa-apa juga sih kalau dibilang saya punya buzzer, tapi saya pastikan saya tidak punya buzzer, karena tugas saya untuk bantu orang banyak gitu. Jadi ya seperti itu aja penjelasan saya, karena tambah lama tambah melebar gitu. Teh Terus Novi, ya, di sini nggak ada yang jadi buzzernya Teh Novi, termasuk saya pribadi saya tidak menjadi buzzer dari untuk membela Teh Novi atau untuk petisi. Katanya kita tentu adalah buzzer yang dibayar untuk menandatangani surat petisi. Tidak ada. iya, Kita pure di sini sebagai sebagian, mungkin ada yang sebagai donatur merasa kecewa karena apa? iya, Karena orang yang kami kenal selama ini, yang kami percayakan untuk mengirim donasi, dia laporkan dan dia kata-katai dengan kata, kalau dia tidak mau bantu, kenapa dia bantu saya? Kalau kayak gitu, saya tidak akan mau minta bantuan dengan dia. Hello, lu itu udah ditolongin, harusnya lu berterima kasih. Anggap nih, anggap buruk terjadi nih, dia kan melaporkan pencemaran nama baik nih. Masalah yang uangnya kan fotonya terpampang nyata, kita pasang 100 juta, yang dia bilang cuma 98 juta. Kenyataannya dignitasi yang bernama Miftahul itu duit 37 juta untuk lunasi rumah, benar ya kan Teh? Ya kan? 35. Nah, 35. Anggap 30, berarti 2 juta dia jadi masalah lagi ya. 35 juta itu untuk bayar rumah dia. Itu sudah masuk bohong lagi. Sedangkan kita yang dari donatur sudah legowo kalau memang iya niat dia kan membantu uangnya, ya sudah oke, ya kan Teh. Tapi ketika kita mengetahui cuma uang rumah 35 juta, berarti kebohongan lagi dong yang dilakukan mereka. Nah, Makanya pada seharusnya introspeksi diri kan mereka Teh ya, bukan menambah masalah lagi. Itu aja sih. Oke. Nah, oke. Jujur sebenarnya sih aku nggak mau bahas terkait yang terlalu detail ya, apalagi soal nominal-nominal. Tapi aku jelaskan aja sedikit aja ya, penambahan bahwa emang benar adanya sejumlah nominal terkait pembayaran rumah. Kan tuh melihat tuh sejumlah nominal doubling. Oke. Lanjut. Oke, sejumlah nominal emang untuk rumah gitu kan ya. Tapi saya nggak tahu itu bank apa gitu, karena di crop sama dia. Nah, terus kita minta dong mutasi yang atas nama Miftahul Janah itu gitu. Nah, kita minta kan, kok nggak dikasih itu kenapa gitu, katanya masuk rumah sakit, terus depresi, masuk IGD katanya begitu ya.
ya udah kita tungguin, kita juga nggak mau maksa gitu, udah kita tungguin sampai kapan. Nah terus udah keluar rumah sakit kok masih nggak kirim, nah gitu kan jadi pertanyaan juga, ini kenapa, ada apa. Ya kan kita nggak minta duitnya ya gitu, kita nggak minta uang 98 juta itu balik, saya hanya minta mutasinya, perinciannya, boleh nggak gitu kita di share, karena gimana pun tetap pertanggungjawaban yayasan. Nggak dikasih tuh. Nah sampai akhirnya dikasih, jebret lah ya, kita melihat ada 35 juta untuk pembayaran rumah, itu urusannya pelunasan rumah AM titik. Ada 20 juta transfer ke rekening personal orang, adalah namanya siapa gitu. Terus ada lagi 10 juta, ada lagi pembayaran cicilan motor, ada lagi apa namanya, belanja apa flash market lah ya, nggak bisa disebutin di sini gitu. Nah ya sudah, akhirnya udah cicilan motor, udah pokoknya banyak lah. Bayar sekolah anak ya, terus apa lagi, udah iya. Nah udah tuh kita menanyakan dong, kok tidak sesuai dengan tagihan atau rincian rumah yang dia sebut gitu ya. Nah itu jadi pertanyaan juga dong. Nah akhirnya mbak tersebut minta maaf. Berarti dia mengakui dong, kan nggak mungkin ya orang minta maaf itu tidak melakukan gitu. Mbaknya minta maaf, terus mau klarifikasi. Ya, oke. Aku ulangin ya supaya enak ceritanya. Jadi mbaknya minta maaf, terus mbaknya ada bukti chat lah ya di kita semua. Intinya dia mengakui semua yang sudah terjadi dan dia mau melakukan klarifikasi. Oh tiba-tiba bukannya berjalan dengan baik, gak ada masalah, kita juga udah terima kan ya. Dia laporin saya lah gitu. Nah terus kan dengan alasan katanya depresi ya mas ya, keluarga tidak terima depresi. Yang menjadi pertanyaan, kan dia bilang depresi, tapi ada salah satu anaknya inisial W itu mempost lah kalau dia bangga jadi artis dadakan gitu. Itu kita bisa bertanggungjawabkan semua. Kalau orang depresi, kok dia bangga ya bisa terkenal gitu, kok bisa men-share seolah-olah dia senang gitu loh, dia masuk TV di mana-mana gitu. Kalau aku depresi, boro-boro aku lihat handphone ya, mungkin aku di kamar aja kali, ketakutan gitu. Terus kan saya juga nanganin orang segala macam ya, kalian juga tahu lah, mulai dari bentuk bipolar, depresi, ODGJ, ODMK, mau yang kayak gimana kita udah ngalamin ya. Saya sampai pernah digigit ya, apa ini saya udah pernah ngalamin gitu. Nah kalau setahu saya nih ya, ini pendapat saya ya, kalau setahu saya ketika orang depresi nggak mungkin lah mau datang ke kantor polisi udah gitu di mobil sehat-sehat hai ya gitu, kan nggak mungkin ya. Kalau saya nih ya pasti akan kenapa anchor lanjut. Aku kira tadi ada mas. Nah kan kalau depresi kayak gitu harusnya kan pasti akan ketakutan dengan kamera, ketakutan ketemu sama orang gitu. Gak akan mungkin lah mau keluar rumah gitu ya. Sedangkan itu dia jalan naik mobil ke kantor polisi, ketemu dengan awak media gitu. Terus dia pun pada saat di-record oleh pengacara senior yang terkenal ya, bapak yang terhormat yang saya hormati, Bapak FA gitu ya kan, dia dada-dada tuh ya gitu dengan senyum, tidak ada bentuk depresi. Kalau untuk saya sih sebagai ahlinya ODGJ juga sih, saya bukan psikolog tapi biasa menangani ODGJ itu bukan depresi gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi ya. Mungkin kalian pun ada yang setuju ada yang enggak kali ya mungkin, tapi kalau menurut penilaian saya dan pendapat saya seperti itu sih. Jadi kalau pendapat saya seperti ini teh ya, mohon izin. Pendapat saya itu sebenarnya itu adalah salah satu bentuk atau cara untuk menutupi suatu kesalahan tadi teh. Jadi dia berpikir bahwa dengan cara seperti itu tidak akan terbongkar semua kebohongannya, dan dia berpikir bahwa seluruh netizen bisa dia bohongi dengan caranya dia, begitu teh. Jadi hal itu adalah
kesalahan yang besar yang dia lakukan begitu teh. Iya, betul Oke, sekali. Kak Rara, lanjut Kak Rara. Jadi gini, di donasi itu mungkin dia tuh nggak ngira kalau bakalan seperti ini. Jadi nggak bakalan ngira kalau teteh tuh bakalan tahu gitu kan. Dipikirnya abis dapet donasi ya udah gitu. Sampai gitu aja. Mungkin pikiran itu Pendukungnya Agus boleh ngomong nggak? Pendukungnya Agus boleh ngomong nggak? Boleh. Silakan Abang Kus. Silakan Abang Kus. Jadi bagus dulu Pak. Gini, kayak tadi Bang Host kan nanyain masalah Agus ngelaporin, apakah Mbak Novi itu bakalan ngelaporin balik atau apa? Nggak, dia tunggu gini. Ibaratnya kalau ketika itu sudah persidangan, otomatis Mbak Novi itu melakukan pembelaan diri. Dia nggak bakalan ngelaporin. Ibaratnya nggak bakalan nuntut ke Agus, cuma dia bakalan membela diri gitu kan. Nah, masalah tadi yang uang itu yang udah kembali sama Mbak Novi kan ke yayasan, ketika tujuannya itu Agus mau berobat, itu bakalan dikasih Mbak Novi, itu otomatis ya kan Mbak Novi? Iya. Siapa mana yang kita hubungin istrinya untuk bentar ya, saya share ya. Iya. Gini ya teman-teman semua, bagi yang mau bertanya, dengerin, bagi yang mau bertanya satu-satu, nanti yang lain di mute dulu biar nggak doubling ya, yang lain di mute semua, gitu ya, satu-satu biar Novi mendengar dengan jelas pertanyaannya gitu kan, biar nggak ada salah paham, oke? Ya. Ini rame Oh ya, banget yang Bang Host, nonton di aku 7.000 juga. nih. Oke, aku jelaskan sebentar mau ya, satu-satu ya. Oke. Oke, baik, Kak Novi. Nah, ini ya, kelihatan nggak ya? Ini adalah bukti chat kita. Ya. Nah, bukti chat kita ke istrinya Mas Agus. Kita dengan rendah hati ya, dengan hormat, dengan sangat lah ya, menyayangi beliau, menanyakan terkait pengobatannya gitu. Itu bentuk kepedulian kita di luar dari pelaporan saya gitu. Jadi maksudnya saya sekali lagi ditekankan, saya mau dilaporin, saya ikutin, tapi tolonglah itu untuk pengobatannya diselesain dulu, itu mah beda case-nya, kasihan Mas Agus. Itu, jadi itu kata dokter kelopaknya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena namanya kita mata nih ya guys, ini mata kita nggak boleh kalau nggak ada kelopaknya, nanti kena sinar matahari, kena lampu handphone, terus apapun itu, debu, itu sangat berbahaya. Jadi emang manusia harus memiliki kelopak mata untuk menutupi bola matanya gitu. Jadi setelah kelopak mata nanti akan ada operasi pembentukan bola mata kembali. Kalau memang pencangkokannya sudah gagal dan sudah tidak bisa dioperasi gitu. Itu poinnya, makanya ya saya sih berharap kalau saya dapat laporan nanti saya klarifikasi datang. Dan saya juga berharap mungkin segera ya Mas Agus untuk ke rumah sakit, kan biayanya dari yayasan ya. Jadi yayasan yang akan langsung mentransferkan ke rumah sakit tersebut untuk deposit gitu. Jadi saya ini juga kepikiran karena saya juga amanah pertama, terus kedua juga saya mau gimana pun tetap apa ya, maksudnya kayak kepikiran gitu loh. Saya aja kalau kalian boleh silakan confirm sama orang-orang yang saya kenal, artis-artis, saya nggak pernah mau kenal sama siapapun, mengechat ya japri itu untuk segala sesuatu terkait yayasan saya, minta bantuan, minta apa, saya nggak pernah kayak gitu manfaatin orang. Saya nggak pernah, seumur hidup nih baru satu kali, karena saya ngelihat Mas Agus kan, ya Allah kasihan banget ya waktu pertama kali kita ketemu, terus dapat donasi waktu itu kan total di kita ya, di saya 35 juta itu 2 hari. Terus kita mikir, kalau buat saya 35 juta untuk kondisi Mas Agus itu kecil. Nah makanya saya sampai nggak bisa tidur lah. Saya sampai mikir, ini gimana caranya Mas Agus supaya dapat bantuan untuk seluruh orang yang peduli gitu loh. Ayo kita gotong royong untuk Mas Agus. Saya ngechat lah tuh Bang Denny Sumargo, Bang tolong Bang gitu. Kita sampai ngemis-ngemis ya, kita minta tolong. Maaf ya ini loh, saya kadang suka kayak gini. Terus saya ngechat lah Bang Denny Sumargo, saya bilang, Bang tolonglah Bang, ini ada case, kasihan banget gitu. Iya saya kasihan banget, ini kesiram air keras, aku bilang gitu. Nah sekarang butuh untuk biaya operasi dan lain-lain lah. Saya jelasin kayak gitu. Alhamdulillah ya, karena emang Bang Denny juga orang yang baik, langsung direspon itu cepet banget. Terus Bang Denny makanya menyampaikan, kalau bukan karena saya yang minta bantuan, ya mungkin ini nggak akan bisa Bang Densu bertemu dengan
dengan Mas Agus gitu. Tapi saya juga nggak nyangka sampai sampai jadi kayak gini gitu. Nggak ada kepikiran sama sekali jelek di otak saya gitu. Terus kalau misalnya ada yang nanyain, lah yayasan siapa suruh ngasih izin Mas Agus open donasi personal? Nanti saya buktiin, saya ada bukti chat dari Bang Denny Sumargo bahwa Bang Denny yang meminta atas nama yayasan tadinya, tapi pada saat di sana Mas Agus sendiri kan di podcast sudah dijelasin kan, terus bahwa Mas Agus yang meminta gitu, Mas Agus yang meminta untuk open donasi atas nama dia gitu. Luar biasa ya Mbak Novi ya. Mbak Novi. Terima kasih atas pencerahannya. Oke, satu-satu ya. Satu-satu gini. Di sini ada Bang Ilham, kayak barangkali ada yang mau disampaikan Bang Ilham. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Bang Ilham. Barangkali ada yang mau Terima disampaikan. kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nggak banyak-banyak sih. Tadi Tenovi di live yang satunya itu ada kan lawyer kan yang katanya nanti bantu. Nah, saya masuknya itu sama-sama itu. Nanti ya di barisan Tenovi lah kita itu aja. Kita udah tahu kasusnya. Nah, intinya di mana geraknya untuk suarakan untuk sama-sama di barisan Tenovi, ya intinya di situ kita ada aja. Intinya itu. Saya masih saya tetap di barisan Tenovi. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum Tenovi. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Mau tanya, terima kasih, Bang Ilham. jadi kesimpulannya untuk pengobatannya Mas Agus ini akan terus berlanjut sampai selesai apa gimana? Wah, saya nggak tahu kan, dari keluarganya nggak bisa saya hubungi, jadi saya nggak bisa kasih jawaban dong. Ya, Itu Kecuali tergantung kalau- dari Agusnya lagi. Betul, iya, Tergantung dari Agus. makanya kan tadi saya jelaskan. Saya mau dilaporin apa juga ya, atau nggak apa-apa, laporin aja, tapi tolong pengobatan Mas Agus harusnya diutamakan gitu. Kan sekali lagi ya, kita ada donasi, kenapa harus pakai ya nanti saya disangkanya BPJS. bukan saya menghina BPJS gitu ya kan. Gini loh, kita namanya tunai dan BPJS itu kan ada SOP-nya masing-masing gitu. Mungkin kita semua sudah paham lah SOP dari BPJS seperti apa gitu. Dan dari awal pun kan Mas Agus juga melakukan speak up tentang proses BPJS yang katanya beliau ini sangat lama gitu. Jadi jelas dong harusnya kita open donasi untuk biaya pengobatan yang seharusnya entah mungkin maaf ya, mukanya itu kan bekas kesiram ya, jadi harus diperbaiki, terus bagian bola matanya karena bola matanya udah sangat rusak. Saya nggak bisa share di sini, tapi saya ada foto dan videonya itu lengkap pada saat saya pengecekan langsung ke JSC. Jadi kronologi gini, pada saat nih ngobrol di rumah tuh yang terakhir itu sebelum Densu. Di situ terus saya telepon, Bang ini gimana nih gini, ya udah bawa aja ke JSC. Kita langsung lah bawa ke JSC tuh. Dari JSC alhamdulillahnya cepet prosesnya, langsung naik ke atas, terus langsung dicek sama salah satu dokter di sana. Terus langsung dischedulin untuk besok, kan dicek bagian kelopak ya, besok untuk bagian pencakokan. Terus pokoknya cepet deh gitu loh Mas Itaku. Jadi ya rumah sakit JSC sudah memberikan yang terbaik gitu, dan buatku sudah sangat terbaik sekali pada saat saya mengantar kemarin ke sana gitu. Itu ya. silakan Kak Putri tadi, siapa yang mau naik tadi kan? Nggak ada ini Kak Tadi Putri. setia lintas, tapi tadi naik katanya mau naik ditendang, tapi nanti dia akan ini berhubung DM langsung ke Tenovi karena memang dari 4 hari lalu dia ada sedikit kendala dengan pengacara juga, jadi di sini katanya udah blokir dia. Terus dia bilang dia hubungi saya, dia bilang Bu Putri, kebetulan Bu Putri malam itu kan ada di Komal, jadi saya kebetulan malam itu juga saya ikut di Komal, tapi kok tiba-tiba saya diblokir. Makanya ini saya harus omong langsung sama Tenovi, kalau seandainya Bu Putri kalau live pas ketemu sama Tenovi, tolong ke store host naikkan saya. Nah terus tadi kebetulan dia tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba itu namanya Setia Lintas, itu DM aja Setia Lintas. Iya. Ini aku kasih nomor adminku ya, nanti tolong di save semuanya. Boleh siapapun menghubungi, kita nomor kasih admin kita, kan kita yang diminta ya, berarti kita share ya. Iya. Nah itu dia.
Nanti nanti nomor admin nanti baru kirim DM ini, nanti baru saya kasih ke Setia Lintas, baru hubungi langsung ke adminnya. Putri, ini yang bicara Putri NTT ini ya? Iya, Iya, Tenovi, iya, iya, iya. Tenovi. Ini yang bicara Putri NTT ini ya? Yang lain di mute, kalau nggak ngomong di mute ya, biar nggak doubling. Yang lain di mute dulu, silakan. Itu Putri NTT, dia punya orang yang kenal, temen ya Mbak atau apa? Dia donasi 100 Teman yang ada di Kalimantan yang punya donasi, ya. 100 juta. Ya. Oke, nanti dihubungin ya. Oke, siap Tenovi. Makasih. Sama-sama Tenovi. Halo. Ini aku juga mau jelasin juga, tadi kan banyak juga sih memang pendukungnya Agus. Kita juga dukung Agus sih. Gini, sebenarnya kita bukan benci sama Agus atau apa gitu. Nah. Cuma sifat dan adabnya dia aja yang kita benci. Kalau Agusnya enggak, Agusnya kita enggak tega, kesian ngelihat kondisinya seperti itu kan. Ya. Dan Mbak Ebi, aku pertegas juga buat Mbak Ebi, ingat ya, 98 juta bukan 100 juta. Ya, ingat itu Mbak Ebi, bukan 100 juta. Kan saya bilang 98 juta tadi. Iya, Dituliskan kemarin tuh. Ya Teh ya, dia nggak terima 100 dituliskan 100 ya Teh ya, itu maksudnya. Maaf ya, kalau saya sih mikirnya itu ngomong dibulet sih, kalau saya takut salah juga 90 berapa ya, udah 100 kali. Maaf ya. Gimana ya Teh ya? Oke lah, dia nggak terima, tetapi kan nyatanya memang dipastikan 98 kan gitu loh. 100. Biasanya orang kayak gitu loh, Mbak. Ini Bang Belu. Iya, cuma kan kita pertegas lagi, ingat loh ya, bukan 100 juta, tapi 98 juta. Sebenarnya Untuk bayar utangnya 35. sebenarnya Boleh tanya pada sama saat pada saat mutasi itu 1,4 sekian itu lumayan banyak juga, sekian nih ya gitu. Tapi Iya. ya gitu. Terus ada donasi dari kita 35, terus Ibu Vina ngasih berapa? Ibu Vina Panduwinata. Oh, 10 juta ya? 10 juta. Kan ada Kita mah yang lucunya ya, aku ya Teh ya, yang lucunya ya. Tapi malas lah nanti kena ini pula kita ya. Kita yang lebih ngasih dari kuasa hukumnya dia aja biasa-biasa aja kok, mengikhlaskan kok. Kuasa hukumnya kan ngasih 1 juta tuh, kita lebih dari itu biasa aja kok. Cuma kita lebih mempercayakan uang itu dipegang yayasan supaya jelas pengobatannya. Kalau di tangan yayasan itu akan ada rincian yang akan dibikin oleh adminnya Teh Novi, gitu loh. Teh Novi, aku tahu Teh Novi tidak akan melepaskan dia, pasti tetap akan melakukan pengobatan. Nah, jadi kalau dia bisa bersabar sedikit, dia tidak gerasak gerusuk, semua akan baik-baik saja kok. ya. Tapi kan guys, Itu sekarang tidak akan habis 100% ya Teh ya, pasti akan berlebih gitu loh. Nah, sekarang kan yang diperluinnya si Agus itu kan Mbak Novi harga dirinya kan. Dan yang lebih lucunya itu bapaknya sekarang bilang, sekarang pusing cari dana kemana. Itu tuh lucu banget, tau nggak? Nah, guys, harga diri paling penting katanya gitu. Mbak Blue, harga dirinya itu duit itu gitu. Nah, aku sedih. Jadi Udah, jangan. Oh, stop, jangan gitu udah. Kita di sini nanti salah paham lagi, nanti digoreng nih ya kan. Iya, nanti aku yang menang. Udah, jangan. Jadi begini, di sini ada Teh Novi, di sini ada Oke, Teh Novi maaf. yang nanti bisa. Jadi bukan kenapa, kita juga saling menjaga. Kita di sini mendengarkan penjelasan dari Teh Novi yang agar tidak di luar sana, agar mungkin yang berpihak kepada keluarga si Agus atau si Agus bisa mencuci otak dan pikirannya, agar jangan menjadi menyalahkan netizen ataupun donatur, bahkan Teh Novi sekalipun jangan ikut disalah-salahkan begitu. Iya. Kalau aku sih dari awal juga tim Teh Novi lah. Ya, Agus begini sama Teh Kak. Novi, Artinya Bang begini sama Kak. donatur emang bisa, enggak kan? Artinya begini loh Kak. Artinya tidak semua yang ada para netizen ini beranggapan bahwa Teh Novi ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik begitu Kak. Jadi ada juga yang berpihak, yang berpikiran bahwa itu adalah hak si Agus.
haknya si Agus. Kan begitu. Jadi supaya mereka lebih jernih lagi berpikir, begitu maksud saya. Jadi dengan adanya teknologi bisa menjelaskan hal ini, maka mereka akan lebih jernih berpikir dengan pola pikir mereka, begitu kan. Sebenarnya gampang kok Bang. Donasi dengan sedekah itu berbeda. Kalau sedekah kayak pengemis datang, Bu minta sedekah, Bu kita kasih lillahi ta'ala, kita nggak perlu nanya ini buat apa, nggak perlu. Tetapi kalau sumbangan ini pembicaraan kecil aja. Ada pemuda datang ke rumah kita, Mbak minta sumbangan buat apa, buat 17 Agustus. Oh iya, oke, pasti akan datang surat nanti ke rumah kita rincian 17 Agustus yang telah dilakukan, apa aja pengeluarannya. Ya kan Teh ya, sama dengan donasi yang dilakukan. Donasi yang kita kasih buat apa, buat pengobatan, ya butuh perincian juga. Semua donatur yang udah ngasih gitu loh. Benar, kalau itu saya setuju. Artinya apa? Artinya di situ kita berpikiran dengan cara kita yang jernih nih. Tapi banyak juga yang pikirannya dangkal, cuman uang saja. Iya, Begitu. betul. Jadi disinilah kesempatan bahwa agar teknologi, dengan adanya teknologi mereka lebih bisa berpikiran jernih, begitu maksud saya. Jadi dengan adanya penjelasan yang dijelaskan dari rincian ataupun cross check kembali kisah awal, maka mereka mungkin saya berharap kembali kepada para masyarakat ataupun para keluarganya dari pihak sebelah itu jauh lebih berpikir lebih jernih, begitu maksud saya. Iya sih benar. Tapi aku pikir tanggapan aku ya, keluarga Agus sama Agus itu kayaknya mau jalan sendiri tanpa aturan dari Tenopi gitu. Susah juga kan kalau nggak sejalan gitu loh. Iya betul. Ya mereka nggak bakalan bisa gini. Jadi gini. Awal gitu kan, ketika donasi itu udah balik, mereka nggak transparan sama Teteh ya kan. Nah dari situ aja udah kita lihat nih sebenarnya itu aja poinnya. Kalau mereka mau jalan sendiri, kalau Teteh itu nggak speak up juga tentang dana donasinya, mereka juga tuh diem aja mungkin kan. Dan mereka cuma mikir, oh cuma sekedar donasi, ya udah berarti ini ya udah selesai. Teh Novi nggak bakalan tahu juga, mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Dan kita sebagai netizen atau donatur tidak akan yang namanya ngehujat dia kalau ada itu ada gitu loh. Nggak akan kok kita ngehujat dia, kita nggak akan. Pasti. Makanya seperti saya bilang dari awal, jangan pernah ngelarang netizen ataupun para donatur untuk memojokkan dia dalam kesalahan yang dia lakukan. Karena apa? Inilah sanksi sosial yang dia dapatkan daripada yang dia lakukan. Kan begitu. Bolak-balik saya mengatakan hal itu. Jadi agar apa? Agar orang-orang yang berpikiran bahwa kita ini menghujat, mereka salah. Begitu loh Kak. Jadi Tapi supaya juga, mereka sadar gitu. Bang, tapi gini juga, nanti kalau seandainya problem ini sudah selesai ya, ini himbauan buat kita semua untuk stop juga pembulian kalau seandainya semua sudah selesai. Jangan sampai nanti semuanya sudah selesai, Teh Novi sudah mediasi dengan dia, tetapi dari pihaknya kita semua tetap melakukan ini ke dia, takutnya nanti Teh Novi lagi yang kena. Jadi kalau nanti sudah selesai ya sudah, kita tutup buku, buka lembaran baru aja, ya jadinya kita cukup tahu dengan dia. Besok kalau ada apa-apa dengan dia ya udah. Ya, dan di situ tadi kan saya juga Tenopi, aku mau tanya ya satu lagi. Sekarang kasus yang terbaru itu Bang Icam itu, terus si FA ini ikut nimbrung juga, itu bagaimana ya, Kanopi? Aku nggak tahu. Itu kayaknya Ada lagi. bakal panjang lagi deh aku pikir. Nggak tahu. Gini. Aku harusnya nih ke sana mau ada penyerahan donasi, tapi ternyata kan kita sampai malam ini. Jadi kayaknya besok baru ketemu deh sama Bang Icam. Nanti saya tanya-tanya lah. Gini ya menurut aku, kalau orang udah basicnya udah nggak suka, tetap aja dia mencari alasan yang ini itu dijadiin satu buat mencari-cari alasan buat memang dia nggak suka gitu loh. Kan sih maksudnya. Iya, karena begitu. Karena itulah saya katakan tadi adalah sebuah karakter rakus dan karakter yang memang tidak pintar bersyukur begitu. Gini Mbak, Mas, gini Mas, kalau dengan Icang nggak akan bisa mau digimanain sama FA, nggak akan bisa. Karena satu, dari kita lihat aja donasi 6,7 juta, mereka sampai sekarang masih amanah, mereka masih simpan, dan mereka ditanya saat itu ada Teh Novi sama Bang Densu, duit 6,7-nya mana masih saya simpan, loh kok nggak dipakai untuk pengobatan karena ada jam tes dah. Terus kamu transportasi gimana? Karena kami masih ada keuangan. Ini digunakan saat nanti kalau tanggal 21 keluar hasil dari dokter itu akan dipakai. Emang cukup kata Densu kan? Dia bilang
insya Allah bisa nanti. Butuh donasi nggak? Dia nggak minta donasi loh, dia cuma minta bantu doa, support. Nggak tahu doa mana yang dijabah oleh masyarakat Indonesia. Itu orang yang bagus, nggak akan bisa dimasukin nanti Ya kok. benar, Ya, setuju. itulah karakter. Makanya saya katakan, itulah karakter, ciri-ciri orang yang sangat-sangat mensyukuri apa yang dia dapatkan, Ya. begitu. Jadi Ya, makanya- karakter itu menunjukkan gitu, Tenopi ya, mohon izin. Makanya kita juga tidak boleh menilai orang hanya dari penampilannya, dia tatoan, dia ini, dia itu, tapi Setuju saya. ternyata pribadinya sangat-sangat baik sekali gitu ya. Terus Setuju saya teh. itu cover ya. dia lebih menerima takdir yang sudah ditentukan oleh Allah gitu. Ya benar. Walaupun jujur sebenarnya kalau dibilang berat pastinya berat ya. Siapa sih yang mau seperti itu gitu loh. Tapi saya melihat Bang Icang orang yang sangat tough, yang sangat tangguh, dan dia menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Ya Sebenarnya benar Teh. sebenarnya ya kalau kalian lihat ya itu kan Bang Icang kan ditutup ya matanya. Saya kan yang udah ngeliat ya dua kanan kirinya Bang Icang itu dia kan tidak bisa merasakan ya ada atau enggak karena kan udah kebas ya katanya ya, udah kebas di bagian mata kiri itu sudah tidak ada bolanya. Ada bolanya. Itu artinya udah nggak ada kesempatan lagi buat melihat atau gimana, Tenopi? Kalau secara dari awal kita melihat sih dan disampaikan emang sudah tidak bisa gitu kalau emang dari awal, tapi kan kembali lagi yang dijelaskan sama Bang Icang adalah keajaiban dari Allah ya gitu. Ya kita semua berdoa Bilang apa ya aja saya terus qadarullah Bang Icang. ya, itu tergantung dari luar biasa. Kok walaupun segede apapun dia terima, tapi kalau dia nggak ada bersyukur itu akan tetap kurang. Makanya mungkin yang itu lagi merasa bangga karena menjadi artis dadakan ya sampai di mana. Kalau seandainya dia tidak melakukan ini, gue percaya deh orang Indonesia ini adalah termasuk netizen yang hatinya gampang luluh. Sebenarnya kalau dia tidak melakukan seperti ini setelah makan sama Bang Densu di rumah Bang Densu bersama Teh Novi, kalau dia menjalankan semua dengan baik dan dia berobat ikut sama kata Teh Novi, terus duitnya berlebih dia mau buka usaha, pasti orang Indonesia ini akan membantu usahanya dia. Tapi kalau dengan cara dia seperti ini, nggak tahu ya. Ini aku merasa kayaknya ini adalah dari Tuhan. Ini loh orang yang kalian bantu dan inilah sifat aslinya. Itu aja sih aku merasa. Ya betul sekali. Karena memang Agus itu kurang bersyukur, ya sudah dibantu. Karena orang tuh melihat bahwa dari yayasannya orang melihat Mbak Novi ya. Tetapi makin kesini kok Bang Agus ini kok kayaknya seperti itu, kita sudah istilahnya orang bilang kacang lupa kulit, dan banyak sekali yang mendukung Teh Novi. Kenapa? Karena memang sudah membantu tapi lupa gitu loh. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena memang mau melaporkan lagi. Aduh Tuhan, karena sampai sejauh itu loh, sampai mau melaporkan lagi orang yang sudah berupaya untuk bantu dia tuh loh. Itu yang sangat disayangkan di situ tuh. Tidak habis pikir, semua orang itu pasti yang bela paling sedikit. Kenapa? Karena memang orang melihat karena apa ya? Karena mungkin Bang Agus ini mungkin lihat dari matanya, mungkin ekspresinya. Jadi sebenarnya orang itu tuh tahu bahwa mana yang benar loh, mana yang salah. Itu aja Teh Novi. Kalau boleh sedikit ditambahin ya, gitu sebelum aku turut, mungkin kita tidak bisa menyamaratakan rasa bersyukur masing-masing pribadi manusia gitu. Kayak misalnya saya kadar bersyukur saya dikasih makan 1 hari 2 kali aja mungkin sudah bersyukur, atau saya makan nasi pakai telur aja kadar saya sebagai manusia sudah sangat puas dan bersyukur gitu. Semua ada batasannya gitu. Kita juga tidak bisa menjudging orang untuk kayak oh dia nggak bersyukur. Nah itu juga maaf agak di ini itu juga tidak boleh gitu ya untuk kita melempar kata-kata itu, karena yang saya sekarang ini tanamkan adalah kita walaupun seperti ini tidak apa-apa gitu, kita tetap harus berpositif dan berpikir baik terhadap orang lain. Dan saya juga percaya nih, makanya juga saya memiliki
pemikiran positif juga sama Allah, dalam arti hal ini terjadi itu pasti akan ada soal dan jawaban, itu pasti akan ada kan gitu. Jadi ya sudah, yang sudah terjadi biarlah terjadi, yang sudah dilaporkan saat ini saya hanya bisa jalani, itu aja sih kalau dari saya. Dan minta tolong juga untuk saya juga nggak mau yang terlalu nanti dibanding-bandingkan sikap saya dan juga sikap Mas Agus gitu. Kita semua memiliki pribadi masing-masing gitu, tapi bukan berarti nanti Mas Agus dipandang buruk sama orang lain gitu. Dan mungkin kalau emang kalian punya persepsi seperti itu tidak apa-apa, tapi lebih alangkah baiknya kita simpan aja gitu, tidak boleh diungkapkan di publik seperti ini nanti, karena kasihan juga ada yang mendengar nanti selisih paham lagi, terus nanti akan ada yang menggiring lagi gitu. Lebih baik kita berpikir yang baik-baik saja. Yang sudah terjadi ya sudah, sekali lagi disampaikan ya, kita tetap semangat kok, kita tetap bantu orang, kita tetap jalan bantu orang, nggak memutuskan semangat saya untuk membantu orang, karena ya sekali lagi ini adalah kewajiban dan keputusan saya setelah saya resign menjadi pramugari untuk tetap menolong orang yang membutuhkan gitu guys. Tetap semangat untuk kalian semua, saya yakin kalian orang baik. Dan tapi itu donasi tetap dipegang sama yayasan ya. Iya, insya Allah nanti akan kita bicarakan sama dinas sosial, terus sama nanti kesepakatannya seperti apa, karena kan Bang Denny juga lagi ke Korea ya, lagi liburan, saya pun juga tidak mau mengganggu gitu. Soalnya sekarang lagi meributkan, katanya itu haknya dia, tapi kami pengennya donasi tetap yayasan yang pegang, yayasan yang urus. Karena saya percaya dengan yayasan, insya Allah apapun yang terjadi dengan yang ini, kami akan tetap terus berdonasi untuk yayasan. Ya, insya Allah ya. Insya Allah saya menjaga amanah kalian. Intinya doain saya aja, bantu doa ya, karena saya nggak butuh apa-apa sih, saya cuma butuh doa aja. Yang tadi tembus 9.000, 8.000, sekarang 7.100. Saya minta doa aja dari kalian semua. Semoga proses ini berjalan dengan baik, saya pun dikasih kesehatan dan terus bisa membantu orang di luar sana, itu aja. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga hal baik-baik selalu mendampingi Kak Novi ya. Amin. Semoga semangat, tetap semangat ya, sehat selalu ya. Satu lagi nih ya, yang buat bilang apa namanya, itu hak Agus, itu hak Gini izin ya, ininya gini deh ya, orang yang di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan gitu kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi